Kami sekarang sedang berada di Al-Quds. Inilah jalan menuju ke Masjidil Aqsa dari hotel. Kami kebetulan hotelnya lebih kurang dalam 300 meter, dekat saja, dan kami sekarang sedang jalan. Ayo mari kita melewati lorong-lorong kecil bangunan sejarah yang dibangun sejak zaman Ottoman, Turki Utsmani, dan kita pergi dan pulang ke masjid melalui jalan ini. Kita kebetulan berada di hotel yang dekat dengan pintu Herodas ya. Dan setiap pintu masjid itu dijaga oleh tentara Israel. Bapak bisa lihat di depan ada tentara Israel yang menjaga. Coba dihadapkan ke depan kameranya. Ya, nah, di depan kelihatan tentara Israel. Coba dilihat ya, di zoom. Assalamualaikum. Kita sekarang berada di dalam Masjid Kubah Kuning. Kita akan melihat batu yang pernah menjadi saksi sejarah yang mengikuti Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Batunya, dan kita lihat di bawahnya ada seperti goa. Ini adalah bekas dari batu tersebut yang naik ke atas mengikuti Rasulullah kemudian ditahan oleh Allah SWT. Kita lihat di bawah bagaimana lubangnya di bawah seperti goa itu. Rasulullah bersama Jibril ketika itu hendak menuju ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan burak. Batu ini naik mengikuti Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditahan oleh Allah SWT, dan jadilah ada gap di sini ya. Jadi sebenarnya batu ini tidak bergantung, sebenarnya jadi tidak bergantung. Dia masih sangkut atau masih semat dengan batu yang lain yang ada di bawah Masjid Kubah Kuning. Salam alaika ya habib, salam alaika, salawatullah alaika ya nabi, salam alaika ya rasul, salam alaika ya habib, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di bawah batu yang pernah ingin mengikuti Rasulullah ke Sidratul Muntaha, dan batu inilah menjadi tempat kiblat pertama dalam melakukan sholat. Sebelum perintah merubah berpindahnya kiblat ke Ka'bah, semua orang beribadah sholat menghadap ke batu ini. Dan bahkan ketika Rasulullah ingin ke Sidratul Muntaha bersama, ketika itu Rasulullah pernah sholat bersama para malaikat dan menghadap ke batu ini. Jadi batu ini menjadi center ketika itu seperti layaknya Ka'bah sekarang. Sampailah pada tahun ke-6 Hijriah ketika turun perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram untuk merubah atau berpindahnya Ka'bah dari Masjidil Aqsa ini ke Baitullah. Maka pada waktu itu semua orang dalam melakukan sholat termasuk Rasulullah dan kaum muslimin menghadap ke Masjidil Aqsa, dan batu ini menjadi center ataupun pusatnya kiblat yang pertama bagi umat Islam. Yang didamba setiap wajah, Engkau Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya, inilah tempat penyimpanan rambut Rasulullah. Di sini ada 3 helai rambut Rasulullah yang ketika itu dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Selain di sini, Anda juga bisa melihat atau menyaksikan tempat yang seperti ini, tempatnya Rasulullah di Turki. Di sini juga kalau kita melihat di sini, ini ada bekas tapak Rasulullah yang tersimpan di sini. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini ya.
adalah tabungnya khusus untuk penjagaan ataupun maintenance Masjidil Aqsa. Di luar mungkin Anda akan mendapatkan banyak orang yang meminta sedekah, baik untuk pribadi ataupun NGO organisasi. Namun untuk penjagaan Masjidil Haram, salah satu yang paling bagus kami pikir adalah dengan mendonasikan ke dalam kota ini ataupun langsung ke Imam Masjidil Aqsa. Kita sekarang sedang menunggu maghrib, sebentar lagi sudah azan. Kita melihat banyak jamaah perempuan muslimat yang sedang mengaji, berzikir di banyak waktu maghrib. Kalau kita perhatikan di seluruh dalam masjid, banyak jamaah adalah dari jamaah perempuan. Jarang kita temukan lebih banyak jamaah yang laki-laki, apalagi para pemuda. Karena kita ketahui Masjidil Aqsa ini berada di wilayah Yerusalem. Al-Quds ini masih dikuasai oleh otoritas Israel. Namun Masjidil Aqsa sendiri itu tidak dikuasai oleh Israel. Artinya umat Islam masih bebas. Namun untuk masuk ke sini, para pemuda yang dari Palestina sukar memasukinya. Jadi kita melihat banyak ya jamaahnya perempuan, ataupun kalau lelaki adalah anak-anak dan para orang tua. Inilah batu yang bagian atasnya, yang kita tadi berada di bawah, dan ini adalah bagian atasnya di mana Rasulullah berpijak di sini untuk naik ke Sidratul Muntaha. Dan batu inilah yang dulu yang menjadi center orang menghadap ketika sholat, menjadi kiblat pertama dalam melakukan sholat. Sampailah turun ayat untuk merubah atau berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa ini, yang batu ini menjadi senternya, ke Masjidil Haram di Ka'bah itu. Subhanallah, setelah sholat subuh ternyata di luar banyak orang-orang yang mereka bersedekah dengan kondisi yang luar biasa. Mereka masih berpikir untuk sedekah walaupun hanya segelas teh panas dan biskuit seperti ini. Luar biasa usahanya, luar biasa, dalam keterbatasan masih bisa bersedekah. Kesannya enak, bisa ibadah dengan enak juga, makanannya enak, hotelnya enak, tempatnya enak, jalan-jalannya enak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru saja menyelesaikan sholat subuh di Masjidil Aqsa dan sekarang menuju ke hotel. Pagi ini, pagi Jumat, kelihatan orang begitu ramai, datang dari belahan dunia, ada dari Turki, Malaysia, Singapura, Indonesia juga tentunya, dan berbagai jenis muslimin ya dari mukanya. Di pagi ini adalah pagi terakhir untuk trip kali ini kami di Masjidil Aqsa. Sangat berkesan, ada sujud sajadahnya dan imamnya Masya Allah subhanallah. Jumpa lagi di trip akan datang bersama Anda di Masjidil Aqsa. Assalamualaikum. Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang
Yang Maha Kaya, yang Maha Memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Keluar dari Masjidil Aqsa melalui pintu yang dijaga oleh tentara Israel. Ya, kita coba apakah bisa kita merasa selfie tadi ya, tentara Israel kelihatan.